Kalau Pak Alex Lukas juga beli Aan, beli Made mau bicara soal bagaimana seseorang itu agar menjadi wadah yang baik, melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Mbah Kung selalu menekankan untuk pertama kali ya, setiap orang wajib menerapkan pernapasan panjang. Jenengan dari 3 tahun yang lalu sudah Mbah Kung sarankan, tapi belum pernah dijalankan, gitu Pak Alex Lukas. Sehingga sekarang dalam kondisi memiliki aneka prestasi, jenengan labil, tidak percaya diri. Made, anak secerdas begini terancam DO, ya. Ini harus mengevaluasi apa yang sudah kau lakukan, bukan untuk menjadi lemah, tapi untuk menjadi kuat. Kita ini sudah dikasih kecerdasan pikiran dan akal untuk memenuhi aneka tantangan hidup. Kalau gelap, kita bisa menciptakan senter yang sebelumnya bikin obor, ya kan? Obor dari belara, obor dari bambu, obor dari minyak jarak. Ini ada pertumbuhan teknologi karena kita dikaruniai kecerdasan akal dan pikiran. Lalu kecerdasan perasaan, kecerdasan hati ini menghantarkan kita, Made, Aan, Pak Alex Lukas ini bisa menjadi wadah, satu dengan yang lainnya saling melengkapi, ya kan? Pak Alex nggak punya batu, Mbah Kung pinjamin. Aan tidak tahu bagaimana caranya membuat wedang serai, Mbah Kung buatkan, kan? Made ya sudah nangkil ke sana kemari, merasa mendapatkan ini dan itu, tetapi tidak paham dengan apa yang didapatkan. Maka itu kita perlu cerdas hati supaya tidak ada konflik antaranya Pak Alex, beli Aan, beli Made. Ya, kalau Mbah Kung mah sudah tidak memikirkan lagi apakah kalian bikin konflik, bikin masalah, bikin problem. Mbah Kung belajar melepaskannya dan mengatasinya searif mungkin. Dan sekarang kalau kita sudah cerdas akal, pikiran, cerdas hati dan perasaan kita, maka yang lainnya melengkapi kecerdasan hati dan pikiran adalah kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani, cerdas rohani ini mutlak dimiliki oleh semua individu. Semua individu, Made, beli Aan, Pak Alex, dan semua harus cerdas rohani. Karena kecerdasan rohani ini untuk menjaga harmoni semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya wajib harmoni, dan itu hanya bisa diamalkan, dilakukan, diterapkan oleh orang-orang yang cerdas rohani. Karena orang yang cerdas rohani itu mengutamakan, memprioritaskan
keselarasan, mampu beradaptasi dengan apapun, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Mengapa? Ya karena sudah mampu membuat skala prioritas. Apakah ini merugikan, apakah ini menguntungkan, apakah ini salah, apa ini benar, apakah ini tepat, apa ini bijak, apa kita sudah punya welas asih dalam hidup. Nah, ini di sana. Jadi harus cerdas akal, cerdas hati, cerdas rohani. Kalau cerdas rohani kan kita selalu menembah, bukan mengandalkan keakuan kita, kepintaran diri kita, ya kan? Sudah tidak lagi, tapi mengandalkan kesucian dan kemuliaan Beliau yang bersama kita senantiasa, setiap saat, setiap waktu, sepanjang kita memiliki napas. Itu korelasinya bagaimana kita memelihara pernapasan panjang. Jadi kalau kita ini hanya ambekan pendek, dia hidup-hidupan, maka gampang marah, gampang emosi, gampang tersulut, gampang terprovokasi, gampang diadu domba tanpa menggunakan kecerdasan akal perasaan. Nah, kecerdasan rohani ini mutlak. Kalau seseorang mencapai kecerdasan rohani, tidak akan pernah menebarkan gosip, tidak akan pernah mengadu domba, tidak akan pernah girang dengan apa yang didapat, ini kan? Tidak gumunan, tidak kagetan, ya tidak jatuh oleh pujian. Kalau dipuji bersyukur, kalau dicemooh bersyukur juga, kalau dikritik alhamdulillah juga, kalau disudutkan astungkar. Kalau orang Hongkong bilang toce, 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 toce. Terima kasih, terima kasih. Jadi mari kita mulai saat ini menjaga harmoni agar disharmoni yang selama ini terjadi dapat terminimalisir, diminimalisir. Ya, jangan ada lagi pertentangan apapun. Semakin orang mencapai dalam laku hidup, maka ia makin teduh, makin adem, ya kan? Dalam kehidupan sejarah agama, tokoh-tokohnya kan dahsyat. Apa yang kita bisa kita teladani dari para mulia, para kanjeng Nabi, para utusan Allah, ya. Kalau kanjeng Nabi yang paling menjadi teladan hidup Mbah Kung adalah ketika kesadaran beliau ketika memasuki Gua Hira untuk berdiam diri, berkontemplasi, bermeditasi, berdoa, diam dan diam. Tokoh-tokoh agama besar itu semua suka berdiam diri ketika mendapatkan pawisik, mendapatkan wahyu, mendapatkan firman. Kanjeng Nabi ikan menyepi dan menepi di Gua Hira sampai mendapatkan banyak pencerahan directing. Kanjeng Nabi Isa, beliau juga suka menyepi di taman yang sunyi untuk menyerahkan hidupnya, menyerahkan pelayanannya, menyerahkan seluruh akal, pikiran, perasaan, dan rohaninya ketika berada di muka bumi.
Buddha Gautama juga sama, sampai terkenal berdiam di bawah pohon Bodhi, ya kan. Tao juga sama, Konghucu-nya sama. Para luhur kita sudah tidak perlu diragukan lagi, karena pencapai rohani sejati ini berada dalam pencapaian leluhur kita. Semua ada di bumi pertiwi, di Nusantara ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik yang masih terbenam, masih terkubur, atau yang sudah nampak, yang telah dijadikan pusat keajaiban dunia. Ada Borobudur, ada Prambanan, ada aneka tempat persembahyangan yang digunakan untuk kontemplatif, untuk mengingat Sang Yang Maha Tinggi, Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Dumadi, ya kan. Leluhur kita ini sudah mencapai tataran tingkat lelaku hidup. Maka mengenal semedi, mengenal topo broto, mengenal poso, mengenal neng, mengenal ning, memahami nang, dan jejak tapak beliau-beliau yang telah disucikan dan dimuliakan itu ada di seluruh penjuru dunia. Buktikan saja artefak-artefak yang ditinggalkan, rumusan-rumusan yang diwariskan kepada kita. Ini loh kunci sederhananya. Kita dinasihatin begini deh, sopo weruh sariraning pribadi, sasat weruh pangerane. Sudah Mbak Pun jelaskan, nggak perlu saya jelaskan lagi di sini, oke? Sopo weruh ing panuju, sasat sugih pager wesi. Ya, belian udah ngerti juga, ya kan? Untuk mencapai dua hal itu, untuk memahami diri pribadi dan bagaimana memahami arah tujuan hidup, Mbak Kun sudah jelaskan juga pada Pak Alek, Brian, Brimade. Jembatannya dengan wewaler, dengan pitutur tembang di 11 tembang, 11 berkali-kali Mbak Kun ingatkan, karena itu intinya. Nopo lan pono, no lan po, nopo lan pono, loro padha karo 11, 11 padha karo loro. Untuk mencapai yang dua itu dengan 11. Bukan sembarangan loh, bukan kotak adik gathok ini. Ini wasilah jati. Bukan sekedar urutan-urutannya saja. Bukan. Ada pesan, simbol-simbol, filosofi, bahkan pesan-pesan yang sangat luar biasa dengan ketajaman dan kecerdasan rohani itu tadi. Anak-anakku, Made, dan Pak Alek terkasih, bukan sekedar sanepan, bukan. Ada sesuatu yang benar-benar disampaikan agar kita buka bersama, agar kita jelentrehkan, agar kita uraikan dengan kecerdasan akal, kecerdasan hati, dan kecerdasan rohani. Cerdas rohani menjadi dasar utama untuk melengkapi cerdas hati dan cerdas pikiran. Bisa dibayangkan kalau semua cerdas rohani, semesta raya yang tiada batas ini, dunia dan segala isinya ini menjadi damai sejahtera luar biasa. Karena
tidak akan saling menyakiti, terus saling menghormati, terus saling menghargai, menjunjung tinggi seorang dengan yang lain. Bahkan binatang, tumbuhan, dan segala apapun yang sudah tidak nampak pun kita hargai, kita hormati, karena sudah disucikan dan dimuliakan seperti kesucian dan kemuliaan beliau, Gusti Kang Murbeng dumadi. Jadi kalau kita masih meributkan masalah aneka ajaran, dogmatika dan sebagainya, catatannya besar. Pasti belum mencapai cerdas rohani. Itu jawabannya. Jadi mulai sekarang tidak perlu kita ikut-ikutan yang tidak cerdas rohani. Ikuti dan teladani warisan leluhur manusia yang arif bijaksana, menjaga harmonisasi seluruh semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya. Dan kita senandungkan doa sederhana itu: jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sariraning sun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Maka jawabannya, kowe yo aku yo kowe. Ya. Kalau sudah menjadi satu, nyawiji, manunggal, menyatu seperti itu, bagaimana kita saling menyalahkan? Kan tidak. Akhirnya adalah saling menjunjung tinggi, saling mengingatkan dengan kelembutan, dengan sulas, dengan kasih sejati, dengan cinta sesungguhnya. Jadi sekarang jangan ragu-ragu lagi untuk menapakkan lanjutan visi dan misi hidupmu di bangku kuliah. Ya, selesaikan. Waktumu 6 bulan menyelesaikan tugas akhir, ya kan? Kalau enggak, kasihan nanti perjuangan bapak ibumu, perjuanganmu juga, perjuangan kawan-kawan, dosen dan pembimbingmu, para profesor, doktor, dan semuanya yang andil serta dalam langkah tapakmu. Hanya dirimu yang mampu menjawabnya. Ya, juga segera doktornya diselesaikan dengan sebijak dan seakurat mungkin. Ketika selesai disertasinya nanti, persiapkan juga untuk presentasi profesornya, ya, agar dalam usia yang muda anakku lanang bisa mencapai profesor. Oke. Dan Pak Alek yang sudah memiliki banyak prestasi, pengalaman, supaya ditingkatkan lagi, jangan mandek sampai di situ. Jangan bangga dengan perhargaan, penghargaan yang sudah diterima. Bukan sampai di situ puncaknya. Puncaknya adalah ketika kita tidak berhenti mengucapkan syukur. Dan ingat, kita harus bersyukur dengan napas kita, dengan menerapkan pernapasan panjang, ya. Tarik nafas, jangan ditahan, hembuskan lagi. Pokoknya yang penting yang mengembang, mengempis perut kita, agar kita jernih pikir, jernih hati dan perasaan, juga jernih rohani. Kita agar mencapai cerdas akal dan pikiran, cerdas hati dan perasaan, cerdas rohani kita, cerdas spiritual. Mari kita harmonikan jagat gede dan jagat cilik ini selagi kita masih diberikan keindahan dan pesona, keajaibannya, kedahsyatannya
melalui kasih cintanya yang sudah diberikan pada kita. Nggih, Dek. Nggih. Pak Alek. Kita nanti sambung di laut, nggih. Ya, Dek.